Iya, saya sendiri dan di dalam Sabta Dharma itu ada semboyan di mana saja kepada siapa saja bersinarlah laksana surya atau seperti matahari. Matahari itu memberi dengan kasihnya tidak ada jeda, tapi dia memberikan sinar yang terang dan kehidupan pada banyak orang. Nah, buat saya kepenghayatan di dalam kita menghayati nilai-nilai spiritual itu titik tertingginya bukan untuk memuliakan diri sendiri, tetapi bagaimana kita mampu berdampak bagi kemanusiaan dan bagi sesama. Penghayatan spiritual tidak akan memiliki arti ketika ini tidak berdampak pada kesentosaan dan harmonisasi bagi semesta dan seluruh penghuninya. Saya selalu, mungkin ini juga apakah hanya ada di penghayat kepercayaan ataukah juga ada di agama yang lain, seringkali menjadi pro dan kontra. Kita mau hanya ada di internal, memuja Tuhan dan mencukupi itu semua, ataukah kita juga menjadi bagian yang terus tumbuh di luar internal kita, keluar dari cangkang kita untuk memberikan sesuatu yang bermanfaat dari apa yang kita cecap dari saripati ajaran yang kita hayati. Sebagian orang mengatakan ketika kita berada di luar, kamu kurang taat terhadap ajaranmu, karena mungkin kita bolong-bolong ini Romo, gitu ya. Tapi sebagian orang juga menilai kamu terlalu fanatis, sehingga efek yang terjadi justru menjadi manusia yang intoleransi. Karena ada banyak ya kalau kita lihat intoleransi justru hadir dari orang yang tanda kutip seakan dia adalah orang yang paling taat. Tapi jalannya malah keliru dan sesat. Seperti itu. Nah, ini yang menggerakkan saya juga kemudian membangun sebuah organisasi perempuan di penghayat kepercayaan yang disebut dengan Puan Hayati. Mungkin di sini ada banyak perempuan juga. Yang saya lihat ini menjadi satu kesempatan dan peluang yang cukup strategis bagaimana perempuan ikut berkontribusi dalam ruang toleransi yang sekarang sedang dibutuhkan Indonesia gitu. Yang selama ini kita tidak pernah melihat bagaimana kemampuan dan peran perempuan itu karena satu, tentu kita bisa melihat ini dengan mengevaluasi diri kita. Ada dogma-dogma agama yang membatasi peran perempuan untuk keluar. Ada budaya patriarki yang memberikan batasan-batasan yang jelas bahwa perempuan itu lemah dan cukup di ruang domestik. Ada stigmatisasi bahwa perempuan itu nggak usah jauh-jauh. Perempuan kalau banyak bicara di ruang rapat kadang-kadang ada tanda kutip, siapa sih ini? Ngomongnya banyak sekali gitu kan. Tapi ketika perempuan tidak berani bersuara, baru keluar dari ruangan rapat, baru saya tuh seharusnya, tadi itu saya tuh mau ngomong gini loh, cuman saya tuh takut gitu ya. Kemudian ada diskriminasi. Kenapa saya katakan diskriminasi? Karena ketika ada kesempatan-kesempatan, ada perempuan dan laki-laki lebih banyak diutamakan. Kalau di ruang agama, itu laki-laki yang lebih dominan. Maaf Romo, itu menurut pengamatan saya. Sementara perempuan memiliki kemampuan yang cukup lentur untuk masuk ke dalam ruang-ruang yang sangat ekstrim. Karena kalau kita mau cek agen perdamaian di Poso, itu adalah perempuan-perempuan adat yang maju di gelanggang di depan gitu. Nah, dari sini Mbak Alia, penyusutan di penghayat kepercayaan akibat diskriminasi, peminggiran dan seluruh pelayanan publik yang tidak setara. Kemarin-kemarin itu Romo, perempuan penghayat tidak mengambil peran. Dan tidak mewariskan nilai-nilai ajaran ini kepada putra-putrinya. Karena takut anak-anaknya mendapatkan tekanan. Baik di dalam masyarakat dengan melihat bahwa, oh ini bukan agama. Ini aliran sesat. Itu yang ada dalam frame masyarakat. Sehingga perempuan tidak memberikan ke informasi atau nuntun anaknya untuk menghayati ini. Dan saya melihat peluang ini menjadi penting bahwa tanpa peran perempuan untuk membangun sebuah keyakinan, bahkan lebih keluar lagi,
membangun mental dan karakter bangsa untuk membentuk keindonesiaan kita hari ini yang lebih harmonis, itu tidak bisa lepas dari ruang perempuan. Sayangnya kesempatan itu tidak banyak diberikan di dalam ruang agama. Itu yang memang hari ini dari apa yang saya perjuangkan adalah lebih dominan bagaimana membangun kesadaran dan frame perempuan untuk ikut membangun toleransi. Tokoh perempuan Katolik siapa? Bunda siapa? Bunda Teresa. Itu luar biasa dan saya sangat mengagumi beliau dan banyak menginspirasi buat aktivis-aktivis perempuan untuk menebar kasih sayang. Saya kira itu, Mbak. Iya.